Masa Pak dengan mendengarkan tiba-tiba utang saya lunas Pak, tiba-tiba saya bisa langsung punya rumah Pak. Nah, em, ini salah, maksudnya gini, kebanyakan orang salahnya itu sudah 30 tahun. Karena sudah usianya 30 tahun tapi utang tidak kelar-kelar. Jadi tidak mungkin dalam 1 menit tiba-tiba celing langsung sulap, tidak bisa. Seharusnya kalau udah salah 30 tahun, seharusnya memperbaikinya juga 30 tahun. Tetapi tidak perlu lagi butuh 30 tahun. Usia Anda ini banyak yang 30 tahun ke atas. Tidak perlu lagi nunggu 30 tahun. Utang tidak kelar-kelar. Karena itu tadi saya katakan, anak-anak kebanyakan dalam ruangan ini jarak 3 bulan sampai 6 bulan. Utangnya sudah berkurang banyak. Bahkan banyak yang lunas tadi. Itu dahsyat itu, jarak 3 bulan utangnya berkurang sudah 20%, 40%, 30% berkurang segitu. Jarak 3 bulan berkurang 20%, cakep itu. Banyak orang kerja jarak 3 bulan utangnya malah nambah, nggak berkurang. Banyak lagi yang malah nggak usah ngomong 3 bulan atau 6 bulan. 3 tahun kerja utangnya malah nambah. Banyak itu. Yang 6 tahun kerja utang nggak kelar-kelar banyak. Jangan 6 tahun kerja, 10 tahun kerja utang nggak kelar-kelar malah nambah, itu segedabrukan banyak. Itu tadi. Tapi itu tidak terjadi bagi Anda. Ya, yang rajin nyetrum itu tadi. Ya, kalau sampai ketemu saya nanti suatu hari di tengah jalan, saya tanya nanti, utangmu sudah lunas? Kalau ketemu saya di restoran kayak, di mall kayak, di depot kayak, di bandara kayak, di pesawat kayak, saya tanya, utangmu sudah lunas? Belum Pak Cipto. Itu. Sudah bisa punya rumah sejumlah anak? Belum Pak. Sudah bisa tangannya di atas? Ketularan gurunya memberi rumah gratis? Belum bisa Pak. Langsung saya tahu berarti jarang nyetrum, bukan rajin. Itu. Karena itulah tulisannya di atas ini, rajinlah nyetrum. Karena selama ini Anda disetrum oleh para pembunuh Anda, para peracun Anda. Itulah teman terdekat Anda yang mengatakan, sudah, semua orang juga nyemplung sumur, kamu juga nyemplung sumur. Semua orang nyemplung utang, kamu juga nyemplunglah utang. Sudah, beli rumah itu susah. Beli rumah buat anak apalagi nggak bakal bisa kamu. Akhirnya ya sudah, berarti benar, aku juga nggak bakal bisa. Nah itulah jadi keracunan seperti itu. Nah itu karena itu di luar sana banyak orang selama 30 tahun ini mentertawakan Anda. Itulah namanya bentuk pembulian, bentuk pembunuhan. Mereka menertawakan Anda. Karena itu kita hidup ini dikelilingi oleh para pembunuh tadi. Nah, pembunuh tanda kutip. Mereka berkata, tidak boleh kamu bercita-cita bisa punya rumah sejumlah anak. Tidak boleh bercita-cita jarak 3 bulan, 6 bulan utangnya lunas. Apalagi menulis 3 bulan, 6 bulan utang lunas. Terlalu muluk, terlalu bullshit, nggak masuk akal. Nah, maka akal mereka yang belum masuk. Tapi para pembunuh itu rupa-rupanya menang. Aset yang paling mahal di bumi itu apa? Tanah, bukan handphone. Awas yang handphonenya banyak. Aset paling mahal di bumi itu bukan motor, bukan mobil. Awas yang mobilnya banyak. Tapi rumah sejumlah anak belum disiapkan. Aset paling mahal di bumi itu adalah tanah tadi. Kalau melihat tanah bukan cuma lewat atau cuma jadi broker maklar itu, tapi Anda akan jadi owner. Owner itu kan pemiliknya. Anda menunjuk tanah mahal dan Anda akan menjadi pemiliknya. Ditulis yuk dalam kolom komentar yuk. Owner, jadi owner. Bukan broker, bukan maklar. Ditulis yuk, jadi owner. Jadi kalau Anda naik motor ya, atau naik mobil, mengelilingi tanah mahal, maka Anda akan tidak seperti orang kebanyakan, cuma lewat doang, atau cuma jadi maklar doang. Kalau Anda akan jadi apa? Jadi owner. Ditulis yuk dalam kolom komentar. Owner. Yang enggak nulis, iya jadi owner. Ditulis yuk. Yang enggak nulis, nanti kan cenderung enggak terjadi. Karena itu hidup kita tidak boleh kita sia-siakan. Hidup yang seru itu bukan karena terjun payung. Hidup yang seru itu bukan karena bungee jumping. Mau kita bungee jumping 1000 kali, percuma jika akhirnya terhalang di pintu akhirat gara-gara utang-utang. Ingat, utang itu menutup pintu akhirat. Jangan lagi berkata, buat apa utang saya cepat-cepat lunasi Pak? Kalau perlu saya tambah, nyandu. Utang itu bikin candu, enak Pak, nyandu. Itu kayak orang tidak pernah baca dalil bahwa utang itu menutup pintu akhirat. Karena itu mulai sekarang Anda menghadapi tanah mahal, itu sudah berani nanti untuk menunjuk. Kalau orang lain cuma lewat naik motor doang, mana berani dia nunjuk. Berdiri di depan tanah itu mana berani. Mana berani dia naik mobil, cenderung tidak berani cenderungnya. Kebanyakan orang seperti itu. Kalau naik motor atau naik mobil, menghadapi tanah mahal ya, di kota dia itu cuman ya, lewat gini doang. Cuman paling ditengok doang. Mau berhenti, kagak berani. Apalagi nelpon penjualnya, kagak berani. Meskipun kalau cowok, misalnya cowok, saya berani, apapun saya berani. Tetapi waktu nelpon penjualnya gemeteran semua, tangannya sama teleponnya gemeteran. Nanti harganya 10 miliar, gemeteran lagi. Nanti penjualnya mengeluarkan pengacara. Kalau tanah mahal pasti ada pengacaranya.
Dikeluarkan pengacaranya, dikeluarkan notarisnya, langsung gemeteran lagi tangannya. Nah, itulah orang-orang yang berarti selama ini teracun oleh para peracun di sekelilingnya tadi. Karena itu jangan kalah lagi dari para pembunuh Anda. Mereka berkata kepada Anda apa? Terlalu muluk. Cita-citamu jadi owner punya tanah atau aset puluhan miliar tuh. Terlalu muluk. Kamu bisa punya rumah sejumlah anak. Terlalu muluk. Kamu bisa bebas utang selamanya. Terlalu muluk. Tanganmu bisa di atas. Terlalu muluk. Kalau tanganmu bisa menjadi pemberi rumah gratis. Utang depan matamu aja belum beres. Kamu kan bukan anak konglomerat toh. Kamu kan bukan anak pejabat gedean kan? Bukan anak pejabat gedean cita-cita kok tinggi-tinggi. Bukan anak konglomerat bicara jadi owner puluhan miliar, aset puluhan miliar. Gak masuk akal kamu itu. Kalau modalmu kan terbatas. Kalau modalmu terbatas, jangan banyak bacot sudah. Modalmu kan dengkul, modal dengkul mati aja sana di pojokan. Jangan bullshit bicara tinggi-tinggi itu jangan. Nyemplung sumur sana saja. Jagolah mengurusi uang rekeningmu itu. Yang di rekeningmu itu berapa? Urusin itu. Nggak usah bicara nambah aset, rumah sejumlah anak. Urusin uangmu di rekening itu. Uangmu sekecil itu jadilah kutu kuprit, tenggelam sumur, tenggelam utang. Lalu waktu mati ninggalkan utang, pintu akhiratmu tertutup. Setelah itu ditiru anakmu juga nanti. Anakmu juga niru, nggak pinter beli rumah untuk anaknya lagi. Lalu kemudian pintu akhiratnya tertutup. Nah itulah kira-kira kehendak atau cuci otaknya dari para pembunuh di sekeliling Anda itu seperti itu. Berusaha merendahkan Anda. Yang tadi. Dan herannya, malah sebagian dari Anda malah mengiyakan perkataan mereka. Karena selama ini banyak dari kita itu merespons para pembunuh. Selama 30 tahun, banyak dari Anda diracun oleh para pembunuh. Pembunuh tanda kutip, yaitu orang-orang yang meracun di sekeliling Anda, para peracun Anda. Yang berkata apa? Kamu cewek. Kalau cewek enggak mungkin bisa bikin semen. Sudah enggak usah bicara-bicara punya perumahan atau segala macam. Punya rumah banyak itu enggak usah bicara. Bikin semen aja enggak becus. Nah itu para peracun itu. Kalau yang cowok, sudah meskipun kamu cowok tapi bukan anak kunglo, bukan anak pejabat gedean, mau bicara aset 50 miliar, 60 miliar, jeplak kah kamu itu? Mau saya lempar kalkulator atau gimana? Ngerti nggak 50 miliar itu nolnya berapa? Nah itulah para peracun Anda. Lalu Anda iya kan? Iya, lah malah begitu. Maka akibatnya yang terjadi ya perkataan-perkataan mereka. Para pembunuh berkata apa? Sudahlah, semua orang nyemplung sumur. Kamu nyemplung sumur sana saja. Artinya nyemplung utang, kamu juga nyemplung utang. Oh iya, yang normal itu begitu. Nah itu akhirnya jadi ketularan seperti itu. Jadi tidak boleh lagi ada orang berhasil ini kan. Makanya kata-kata ini menjadi semboyan-semboyan dari Ki Hajar Dewantoro itu kan menekankan ayo jadi teladan. Karena itu begitu pula setiap kita. Ayo jadi teladan. Teladan kepada anak cucu. Paling terdekat itu ya teladan kepada keluarga sendiri. Anak cucu kita akan merekam di otak tanpa sadar. Kalau kita ngutang, dia cenderung ngutang. Dia akan merekam di otak. Kalau kita tidak membelikan rumah, dia cenderung juga tidak beli rumah untuk anaknya pula. Jadi kutuk turun-temurun. Sampai hadirnya seseorang nanti yang akan mengalahkan kutuk itu. Itulah Anda yang akan mengalahkan ketidakbecusan itu. Gara-gara menjadi tanda kutip korban dibunuh selama ini. Nah itulah Anda akan menjadi pahlawan dalam keluarga Anda. Pak Cipto, lah itu setiap bulan itu lah, jadi itulah orang cenderungnya begitu kan, seakan-akan normalnya begitu, tenggelam sumur, tenggelam utang, lalu setiap bulan mengingat-ingat tanggal tagihan itu, tidak karu-karuan banyaknya, tanggal 5 ada tagihan anu Pak, tanggal 7 ada tagihan lain lagi, tanggal 8 ada tagihan lain lagi Pak, tanggal 11 tagihan lain lagi, tanggal 13 tagihan anu lagi Pak, tanggal 17 tagihan lain lagi, tanggal 19 tagihan lain lagi, tanggal 22 tanggal lain lagi, tanggal 21 tanggal 23 lain lagi, tanggal 25 tagihan lain lagi. Nanti tanggal 30 enak dikit Pak karena terima gajian atau terima penghasilan. Setelah tanggal 30 Pak baru enak dikit, tanggal 5-nya gitu lagi Pak. Mengingati tagihan lagi, tanggal 7 ingat tagihan lain lagi Pak, tanggal 9 tagihan lain lagi, tanggal 12 tagihan lain lagi. Lah itulah namanya akhirnya rumah buat anak tidak punya. Karena apa? Ya karena diracun oleh para pembunuh selama ini. Akhirnya menjadi siklus seperti itu. Karena itu setiap Anda menjadi teladan yang terus makin melaju.